Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3, kembali lagi bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita belajar di tematik tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 4-6. Teman-teman kelas 3, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan tentunya tetap semangat ya belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu yuk buku tematik tema 6 dan alat tulisnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Mari teman-teman angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekarang teman-teman buka bukunya halaman 32. Kita masuk di pembelajaran keempat. Ayo membaca. Air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, setelah ini kita akan mengetahui beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PLTA Jatiluhur yang lokasinya terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Yang kedua ada PLTA Maninjau, lokasinya terletak di Agam, Sumatera Barat. Yang ketiga, PLTA Karangkates, lokasinya di Malang, Jawa Timur. Yang keempat, PLTA Sigura-gura, lokasinya di Simorea, Sumatera Utara. Yang kelima, PLTA Musi, lokasinya ada di Kapahiang, Bengkulu. Dan yang terakhir ada PLTA Gajah Mungkur, lokasinya terletak di Wonogiri, Jawa Tengah. Kemudian, sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Karena manusia bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir.
Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Nah, teman-teman, pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia itu terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, ini dia teman-teman, PLTB terbesar di Indonesia yang terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Kita lanjut ke pembelajaran kelima. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asyik bercakap-cakap. Kita simak percakapan mereka ya. Siti: "Bu, mengapa ya angkot tadi mogok?" Ibu: "Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok." Siti: "Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu?" Ibu: "Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan." Siti: "Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu?" Ibu: "Bahan bakar minyak atau biasa kita sebut BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu." Siti: "Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu?" Ibu: "Iya, Nak, butuh waktu yang sangat lama." Siti: "Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu?" Ibu: "Oh, tidak. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan." Siti: "Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu?" Ibu: "Betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit." Siti: "Oh, begitu ya, Bu?" Ibu: "Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun." Siti: "Oh iya, Bu." Nah, itu dia teman-teman, percakapan antara Siti dengan ibunya. Nah, teman-teman, seperti percakapan antara Siti dan ibunya tadi yang menyebutkan bahwa cadangan BBM di bumi makin lama itu makin sedikit. Nah, kita sebagai penggunanya kira-kira harus bertindak apa ya? Apa yang kita lakukan untuk menghemat BBM? Nah, di sini Miss sudah mempunyai 5 cara untuk menghemat BBM. Yang pertama, beralih menggunakan kendaraan umum saat bepergian. Yang kedua, cukup berjalan kaki saat akan menuju tempat yang dekat. Yang ketiga, menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat. Yang keempat, mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif. Dan yang kelima, menggunakan BBM dengan bijak sesuai kebutuhan. Itu dia teman-teman 5 cara yang kita dapat lakukan untuk menghemat BBM. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, "Pukul berapakah sekarang?"
Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11.00. Nah, teman-teman, kita akan kembali belajar mengenai waktu. Kelas 2 kemarin kita sudah pernah belajar ya teman-teman. Mari kita ulangi belajar lagi agar tidak lupa. Teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar jam ini menunjukkan pukul 11. Jarum pendek terletak pada angka 11 dan jarum panjang terletak pada angka 12. Maka disebut pukul 11. 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11.15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11.15 pada jarum jam? Perhatikan lagi. Pada gambar jam tersebut, jarum pendek sedikit melewati angka 11 dan jarum panjang berada di angka 3. Kenapa di angka 3, teman-teman? Ya, karena setiap melewati satu angka, itu artinya jarum panjang menunjukkan melewati 5 menit. Nah, karena ini pukul 11:15 menit, jadi jarum panjangnya terletak di angka 3 ya teman-teman. 15 menit kemudian, Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Perhatikan lagi gambar jamnya. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Ya, karena pukul 11.30 itu sama dengan pukul setengah 12. Makanya jarum pendeknya berada di tengah-tengah antara angka 11 dan 12. Kemudian untuk jarum panjangnya terletak pada angka 6. Ya, karena setiap melewati satu angka itu nilainya 5 menit. Jadi, jika pukul 11:30 menit, maka jarum panjangnya berada di angka 6. Nah, yang harus teman-teman ketahui bahwa dalam satu hari ada berapa jam teman-teman? Ya, 24 jam. Pukul 00.00 sampai pukul 12.00 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Nah, setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 dapat disebut pukul 01 siang. Begitu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut masuk ke pembelajaran 6. Guru sudah menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami. Kini, Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Yang kedua, menggunakan lampu saat belajar. Yang ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Dan yang keempat, menyalakan televisi untuk hiburan. Nah, teman-teman, kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban ya. Jadi, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang.
Sekarang teman-teman buka bukunya halaman 49 ya. Kita akan berdiskusi bersama-sama. Ya, kita akan berdiskusi mengenai hak yang sesuai dengan kewajiban yang tertulis pada tabel berikut. Kita mulai ya teman-teman. Pada tabel, kewajiban yang pertama yaitu mematikan keran air jika tidak dipakai. Lalu, haknya apa ya teman-teman? Ya, hak kita mendapatkan air yang cukup untuk mandi. Kemudian kewajiban yang kedua, tidak membuang-buang makanan. Nah, hak kita yaitu mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan. Kewajiban yang ketiga, tidak menghamburkan air di kamar mandi. Nah, hak kita yaitu tersedianya air untuk berbagai kebutuhan. Kewajiban yang keempat, mematikan lampu di siang hari. Dan untuk haknya, dapat membaca buku dengan penerangan yang cukup. Dan kewajiban yang terakhir yaitu menghabiskan minum yang sudah diambil. Nah, hak kita yaitu mendapatkan minuman untuk kebutuhan tubuh. Sekian ya teman-teman pembelajaran kita hari ini. Tugas untuk teman-teman grade 3 yang pertama mengerjakan halaman 35 sampai 36. Kemudian halaman 44, 45 dan 47. Dan yang terakhir mengerjakan halaman 51. Semangat teman-teman. Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.